komplain mudah untuk yang ikut kalau sana. Nah, terawas itu dah kata muskan siatan di sana telapak tangannya perempuan, tapi laki-laki dah boleh nyengoknya. Artinya perempuan itu kalau dia buka wajahnya berdosa tak? Tidak berdosa. Yang berdosa tu laki-laki yang awasnya, yang berdosa tu. Nah, kalau yang tadi pendapat pertama tadi misal seluruh badannya itu adalah aurat, berarti kalau dia buka berdosa. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa, ada ulama mengatakan bahwa perempuan itu wajah dan telapak tangannya bukan aurat. Artinya bukan aurat, bukan sesuatu yang harus ditutupi. Boleh dia buka, tapi bagi laki-laki tidak boleh ngawasnya. Itu ada yang pendapat yang macam itu. Yang sering dulu kita dengar cik itu, ada aurat perempuan itu kalau di selain di, baik di solat ataupun di luar solat sama seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, itu yang dulu kita sering dengarnya cik itu. Nah, cuma ternyata memang benar itu, cuma tidak ada cik itu beh. Artinya apa? Bukan berarti dia tu boleh buka akhirnya boleh dijengok. Tak boleh, tetap haram untuk melihatnya. Kemudian ada lagi pendapat yang ketiga tadi, yang boleh melihat tapi tidak ada fitnahnya, tidak ada syahwatnya. Tak kata kita takut fitnah, dah kata kita takut maksiat, atau dia tu dengan memandang itu mengundang kita untuk bermaksiat yang lain, atau syahwat melihatnya. Itulah. Nak mana tu? Kalau seandainya misalkan seorang perempuan ketika dia di rumah, misal dia pakai cadar atau pakai jilbab, itu tetap ketika ada mahramnya jangan lepas dari 3 ikat ni. Jangan mentang-mentang di rumah buka jilbabnya. Karena sama siapa dia? Bersama orang yang boleh dinikahi. Siapa? Tetap jangan kayak istilahnya bahasa tu di luar pakai jilbab, kapan di dalam tidak pakai jilbab dengan bukan ini orang sudah biasa sama kita, walaupun tetap tidak boleh membuka auratnya. Yang kita dapat kadang-kadang sayangnya macam mana? Kalau repot misalnya untuk misalkan dia pakai cadar, kemudian kalau di rumah repot pakai cadar, ya sudah, yang kedua ya seluruhnya tutup selain wajah dan telapak tangan. Masih ada pendapat ulama, jangan yang di luar pendapat ulama. Pakailah yang itu. Pakai yang itu. Kau ni pakai cadar di luar beh, giliran di rumah sama sepupu kau tidak pakai cadar, kau buka beh. Minimalisir. Cuma jangan kebablasan. Walaupun itu sepupu, walaupun ini masih kecil tu maksudnya umur 15 tahun lah balik aurat. Imam Syafi'i itu pernah nyengok ada orang tua nenek bercumbu, masih ada syahwatnya, yang tua ni orang tua Imam Syafi'i pernah melihatnya. Sehingga berarti syahwat itu bukan berarti hanya di muda baik, di tua juga ada juga. Sehingga jangan sampai mengundang syahwat itu walaupun di hadapan orang yang sudah tua. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Beb. Nah,
kita kan sebagai manusia. Ya. Nah, jadi bersosialis di luar itu kadang ada yang akhwat itu tuh pakai kerudung tuh kayak Kristen ortodoks gitu. Akhwat sama ikhwan gitu. Jadi ada yang pakai kerudung kayak Kristen ortodoks gitu. Nah, itu tuh kadang kita tuh keliru. Posisi itu sebaiknya bagaimana yang harus dilakukan gitu. Itu yang pertama. Terus kalau Habib dalam posisi itu bagaimana gitu tanggapan Habib? Itu Habib. Terus yang kedua ada dua Habib. Teman saya tuh kerja lapangan lah Habib ya. Nah terus ketika itu ketika waktu kerjanya dipakai untuk sholat gitu. Itu menurut pendapat ulama gimana Habib? Dan menurut Sosialisasi ini memang kita makhluk sosial, tapi bukan berarti dalam hal itu misalnya haruskah kita sosial itu, kalau tidak itu kita tidak jadi makhluk. Dalam misal tadi sosialnya kita itu harus dengan mereka itu pertama itu kan. Kemudian kalau tidak ada, tidak usahlah ya, jaga pandangan kita dari hal tersebut. Itu kita jengok sering ini bukan sering bahkan sudah viral lah. Nanti jengok Habib Umar bin Hafiz pada saat mengislamkan orang kafir pakai kerudung sama aja itulah, bahkan pengennya salaman pula. Seakan-akan pengen salaman. Memang Habib Umar menunjukkan ini waktu mensyahadatkannya pakai nyambung ini perempuan tersebut. Sosialnya masih ada, artinya tidak ada apa, ayo jauh-jauh sana, dah. Nah, pakai ngomong lain bila, atau pakaian kau tu benar-benar dikit, dah. Tapi apa? Di situ ada apa bahasa kalau ini kan, cuman kita harus pintar-pintar gitu kan. Itu rugi seketek, untung setongkang bahasanya. Rugi seketek, hal yang macam itu misalnya tidak baca dijauhi, ya sudah. Cuman apa yang didapat dari situ? Keislaman orang kafir. Ini kan besar, sesuatu yang besar. Berbaurnya sebenarnya tidak pantas. Berbaurnya. Cuma di situ ada keuntungan yang besar dibandingkan kerugiannya. Itu pakai, cuma tetap dijalankan syariatnya. Pada saat itu kita dengar Habib Umar itu mejem, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paling macam itu kita. Jadi usahakan kita itu untuk intinya macam itu. Kemudian masalah orang yang sholat, yang bekerja itu, pakaian di dalam sholat itu yang penting bersih dari najis, kemudian menutup aurat. Apakah itu pakaian itu misal kotor, ada debu ataupun tanah, yang penting tidak najis. Sah lagi boleh. Jadi boleh dia kerjanya tuh, atau baju yang kita tidur tu nak pakai untuk sholat, asal tadi bersih dari najis, itu boleh bayar. Tutup aurat. Ya bawa penutupnya. Ya, tidak harus misalnya sholat itu harus pakai gamis. Saya jadikan sabuk, hal itu dijadikan sabuk. Bajunya tuh kebelah, ya kan? Itu kejinuan juga. Tapi jadi boleh ya itu. Atau tutup pakai tangan kita tuh lah. Dari awal sholat sampai selesai sholat, tangan tuh di situlah, nutup tidak boleh lepas. Nyata. Ada lagi? Tanyakan.
Jadi ada orang sholat ya depan anak kok itu tapi tetap dilanjutinnya Bib sampai selesai tetap dilanjutinnya tidak dibatalkan benar Bib apakah sudah benar Mungkin pada saat dia tuh habis apa dia mungkin apa belum terjengok ya dalamnya. Kemudian ceknya lagi di kamar mandi bisa jadi kan. Bisa jadi pada saat dia cek di kamar mandi ternyata ini kejengokan ini. Pada saat waktu anak ini apa pakai tangan itu tidak berasuk. Pakai sarung ya. Ya itu kalau seandainya dia macam itu mungkin kemungkinan cek itu benar cek itu. Langsung batal bukan dibatalkan. Batal langsung sholatnya. Nah, memang batal. Itu pas kadang sama pinggang sama kakinya. Kalau dia tegak pertama itu memang tutupnya. Kemudian ketika dia berangkat dari sujud punya lagi. Itu udah batal sholatnya sebenarnya. Yang tidak batal terbuka aurat itu, yang tidak batal segera ditiup angin dan segera ditutup. Selain itu batal. Lagi sholat. Di caranya kalau pempes itu ada najis pada saat itu. Tidak ada bawa nanti ingin akhirnya keberkat ke pinggang kita batal sholatnya. Caranya macam mana? Pijak talinya itu pijak, bukan kudonya pijak talinya. Karena kan kudo tadi kan pas waktu dia buang air dia bercebok masih ada najisnya. Itu kalau dipijak itu bukan bawa talinya dipijak kan? Itu bukan membawa. Kalau bawa tuh ya ada kita menahan bebannya. Itu ada nahan bebannya itu baru di sekitar itu ada anak-anak. Makanya di masjid itu dijauhkan dari anak-anak. Jangan ada anak-anak unggilo, jauhkan dari masjid. Maksudnya jauh dari masjidnya dia dijaga. Jangan sampai mereka itu merusak syiarnya. Jadi tidak kalau gila tidak tahu kalau gila jauh ya be. Ada tanya. Bismillah. Izin bertanya Habib. Jadi kan kalau menutup aurat itu kan bukan hanya sekadar menutup tapi juga tidak ketat, tidak transparan. Ya. Nah, apakah itu berlaku juga untuk laki-laki Bib? Tidak ketatnya itu. Kalau misal kita sholat memakai sepan ya atau celana lah, tapi celananya itu ketat gitu. Ada ataupun bajunya bagian perut ketat, apakah termasuk tidak menutup aurat itu Bib? Nah, kemudian saya pernah mendengar Bib, nggak tahu dapat dari mana lupa, bahwa perempuan itu boleh membuka auratnya sampai setengah tangan, misal kalau dia lagi bertani atau lagi masak gitu. Boleh membuka, tapi nggak tahu benar nggak dapat dari mana lupa saya. Pernah mendengar seperti itu, apakah benar Bib? Syukron. Yang pertama tadi masalah aurat tadi, walaupun ketat walaupun berbentuk maksudnya, tidak masalah. Tidak dalam hal salat bukan dalam hal muamalah. Muamalah itu antar sesama kita, sama manusia. Ini dalam hal salat boleh, sah, walaupun makruh. Laki-laki ataupun perempuan sama. Perempuan pakai baju apa namanya? Baju kaos ngaret. Hingga meluk kalau, berbentuk kalau. Seandainya dia sholat dengan pakaian macam tertutup auratnya, sah sholatnya. Pada saat dia ruku tertutup, pada saat dia sujud, pokok dari awal sholat sampai selesai sholat tertutup auratnya, sah. Kalau misalnya masalah muamalahnya dah pas, dah aktif bermuamalahnya. Kemudian aurat perempuan yang tadi itu pada saat ini ketika bersama perempuan yang kafir. Aurat perempuan muslimah yang tampak pada saat dia bekerja. Kalau dia begawi sehari-hari nyapu, batas mana dia bukanya? Sini misalnya. Nah disitulah
Batas itu yang menjadi yang boleh dibuka pada saat dia bersama perempuan. Sampai sini bekerja setengah. Nah, ini sampai sini. Tidak sampai sini, lanang ini sampai sini. Nah, sampai sini. Ngapa itu? Dari anggonya. Nah, itu ada misal sini. Yang ini. Pada saat sama orang kafir betina, itu sampai sini juga auratnya. Jangan dibuka. Kalau dibuka mulai kakek dikatakan ya macam Nabi baik dikatakan waktu dakwah itu kan Nabi selama di Dakatik awal dia ngomong nih. Pas di Madinah baru dapat anak. Yang pertama kali Islam dari kecil. Dari bayi kan sudah jadi Islam. Nah, itu sahabat dari Muhajirin dan Ansar itu ketika di Madinah. Abdullah bin Bashir enggak salah. Nu'man bin Bashir. Itu Abdullah bin Zubair dari Muhajirin. Dari Ansarnya Nu'man bin Bashir. Nah, itu hal yang itu digembos-gemboskan oleh orang kafir. Jangan sampai macam itu. Jadi tutup itu pada saat sama orang perempuan kafir. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit manfaat. Mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing kita ke jalan yang Allah SWT ridhai, dijauhkan kita dari murkanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa hilman wasi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. ومن قلب لا يخشع من دعاء لا يسمع من عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين هذا ما أقول لكم والعافية منكم